Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun Pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Yesaya 45 ayat 22. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. O hamusude namangingani portibi, sasada audoda debata, sonari marbalik mahamutuau, atso dipaluaham. Dalam bahasa Indonesia. Berpalinglah kepadaku, dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah, dan tidak ada Allah lain. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini dinyatakan oleh Yesaya kepada umat Israel yang sedang di dalam pembuangan Babel. Kenapa mereka masuk ke dalam pembuangan? Sebenarnya ketika kita membaca pasal 1 dalam Yesaya, pasal 2 dan pasal 5, kita akan melihat dengan jelas apa yang terjadi dengan umat yang dipilih dan kesayangan Allah tersebut. Umat kesayangan Allah, kalau kita baca dalam pasal 1 ayat 23 dikatakan, para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Kemudian kalau kita membaca di dalam ayat selanjutnya, pasal selanjutnya, kita akan melihat bahwa umat itu memiliki penyembahan kepada berhala dan suka kepada tenun dan sihir. Pada pasal 5 dikatakan bahwa celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi namun mencari minuman keras. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain. Artinya, kehidupan orang itu secara total memiliki perbedaan daripada apa yang diharapkan Allah. Ketika Allah memilih bangsa Israel, Allah berharap umat itu adalah menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang lain. Sehingga ketika bangsa Israel menunjukkan jati dirinya, orang lain akan melihat Allah melalui umat kesayangan Allah tersebut. Namun jauh daripada apa yang diharapkan Allah. Perilaku sehari-hari kepada sesamanya begitu memperlihatkan orang yang rakus, orang yang tidak peduli, dan orang yang menjadikan penderitaan bagi orang lain. Secara penyembahan mereka menjadi menyembah kepada berhala, suka kepada tenun dan sihir, dan mereka menjauh daripada Allah. Oleh karena itu, ketika Allah melihat keadaan ini, maka Allah mengatakan bahwa akan ada bangsa lain yang akan menegur dan masuk ke dalam jajahannya, maka engkau akan menjadi berubah. Kemudian ketika setelah masuk dalam pembuangan Babel, Allah mengatakan, hai umat kesayanganku, berpalinglah. Berpalinglah dari dunia kepada Allah. Berpalinglah daripada kepercayaan kepada dunia-dunia, kepada ilah-ilah lain, kepada Allah. Kenapa dikatakan demikian? Dalam firman Tuhan sangat jelas, karena hanya Allah lah Allah yang sesungguhnya. Hanyalah Tuhanlah Tuhan yang sesungguhnya. Tidak ada ilah lain, tidak ada Allah lain yang sebanding dengan Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kehidupan orang percaya sesungguhnya adalah harus menjadi garam dan terang dunia, di mana kehadirannya memancarkan Kristus Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Kehadirannya dapat dirasakan oleh orang lain betapa indahnya dan nikmatnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Namun
tidak jarang ketika orang percaya menampilkan perbuatan yang sama dengan dunia, berpaling daripada keinginan Allah menjadi sebuah perilaku yang ditunjukkan melalui kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada saat ini, umat Tuhan diingatkan agar tetap melihat kepada Allah. Ketika hati kita, pikiran kita dikuasai oleh keinginan kita, pada saat ini diundang oleh Allah, berpalinglah kepada Allah, karena di dalam Allah hanya Dialah satu-satunya Allah yang layak disembah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita tergoda dengan dunia dan kita memalingkan muka kepada dunia tersebut, pada saat ini kita harus kembali memalingkan muka, melihat kepada Allah, di mana Allah adalah Tuhan, Raja, dan penebus bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari tetap fokus kepada Allah. Lihatlah Tuhan Allah yang merupakan empunya kehidupan kita, yang memberikan kehidupan dan menyertai, memberkati kita. Ketika kita melihat kepada Allah, berpaling kepada Allah, berkat, sukacita, dan penyertaan Allah akan tetap di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari melihat kepada Allah dan fokuslah untuk mendapat kasih setia dan berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami ketika kami jauh memalingkan muka daripada Tuhan kepada dunia. Tuhan mengingatkan kami agar kami kembali kepada Allah, melihat kepada Allah. Jadikan hati pikiran kami hanya fokus kepada Tuhan yang empunya kasih karunia dan berkat, sehingga kami hidup hanya untuk mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan firman-Mu berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin.